Soal yang mana yang rapi aku udah dibesar tuh. Dibesar. Dua. Akal wes dari mari.
Sampai berapa lama? Sampai 1 bulan, tanggal 15 Agustus, Pak. Kita juga baru Mbak Guamo, Kamis 15 Juli 2010 kami mulai. Selamat pagi dan serta para undangan lainnya yang kami hormati pula. Om Swastiastu. Ke Subak Guamo yang diselenggarakan pada hari Kamis 15 Juli 2010. Kembali disilakan. Kedua kalinya sebagai Ketua Umum HKTI. Kami laporkan sedikit Pak, jadi di sini Subak Guamo, Pak sesepuh kami, Ibu Dr. Renai, yang beliau dulu membuat semacam ini Pak, jadi kita tidak lepas kami dengan HKTI Provinsi Bali, dan di 544 orang itu tidak lagi ke bank. Jadi di sini koperasi Pak sudah berbadan hukum, baik dia deposito, meminjam uang, semua di sini Pak. Banyak sekali kami sudah mendapatkan bantuan di sini. Cuma ada satu Pak, kekurangan Pak. Mudah-mudahan nanti karena di sini kita banyak prestasi sebagai contoh, coba cuma ada satu adalah jalan Pak. Atau melalui Ketua Umum HKTI kami juga minta barangkali bagaimana. Ini karena ini di kecamatan ada seperti ini, alangkah sejahteranya Indonesia Pak. Itu kami harapkan sekali Pak. Jadi bagaimana caranya membuat model-model seperti ini di kecamatan saja. Informasi mungkin nanti untuk lebih jelasnya mari kita nanti ke lapangan. Terima kasih. Pak Ketua HKTI, Pak Prabowo Subianto, dan sekalian juga Pak, selamat atas terpilihnya kembali sebagai Ketua HKTI. Mudah-mudahan petani kita ke depan makin tersenyum Pak. Jadi pada rombongan semua juga saya ucapkan selamat datang di Tabanan, yang dulu tugasnya mengatur bagaimana irigasi itu bisa diatur dengan baik gitu. Subak kita di sini sudah dari usahanya dari hulu ke hilir, dari pembibitan sampai pas bisa makmur ke depan. Karena saya juga kenal secara pribadi dengan jalan Subak itulah adanya. Tetapi saya yakin dan percaya karena ini Subak berprestasi, saya juga akan titip kepada bupati yang akan datang. Ini harus menjadi hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kunjungan Bapak di sini membawa motivasi kepada petani kita di Tabanan ini. Sekian dan terima kasih. Seluruh undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua HKTI. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya minta maaf saya pakai kacamata gelap ya, karena mata saya sedang radang mata, nggak tahu dari mana.
Jadi kalau saya buka saya agak malu, jadi saya pakai kacamata. Bukan saya pakai kacamata karena sombongnya nih, ya kan? Keterangan hasil daripada koperasi yang saudara sudah bangun, sudah jalankan kegiatan dan koperasi yang seperti saudara jalankan. Saya sangat terkesan dan mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa melihat usaha-usaha saudara-saudara. Saya sangat pembangunan untuk rakyat di Tabanan, dan saya percaya 10 tahun yang akan datang kabupaten ini akan banyak petani yang senyum padi. Jadi saya pilih lagi untuk masa 5 tahun yang akan datang. Ini merupakan kegiatan saya pertama sebagai Ketua Umum KKTI periode 2010. Mata masih merah sudah dibawa ke subak saudara. Ini kehormatan bagi saya, kebahagiaan, dan saya ingin belajar terus. Dan alhamdulillah kecamatan-kecamatan mana saja yang bisa kita perkuat. Saya umpamanya di pusat, saya juga banyak mitra-mitra yang Tuhan disampaikan nggak sampai ke petani. Itu yang kekhawatiran kami dari tingkat nasional. Saya terus terang aja sudah menyalurkan dana dalam beberapa tahun ini sudah cukup. Kemudian kita umpamanya salurkan ternak, bibit ternak, dengan pengertian ternak itu harus dikelola, digulirkan. Tahu ada hajatan, selamatan, kenduri, ternaknya dipotong. Dirasakan oleh petaninya, anggotanya. Nah, alhamdulillah saya lihat contoh saudara-saudara. Berterima kasih saya diberi kesempatan ke sini, sehingga insya Allah kalau nanti ada program-program yang bisa subak seluruh anggota petaninya. Kalau demikian saya kira kita bisa cepat melihat peningkatan kehidupan kesejahteraan daripada petani-petani kita. Kita baca 300 hektar lebih, dan juga saudara juga sudah mulai sekarang mungkin ya mendidik, mengajarkan anak-anakmu untuk berpikir skala nasional, dalam arti suatu saat selatan ada masyarakat Bali ya, dan cukup sukses, cukup bagus. Nah, ini replikasi tani sejahtera itu tidak hanya di kampungmu saja, karena nanti lahan Karang Gembira saya punya satu catatan bahwa di Guama ini ada koperasi yang kuat, program-program untuk membantu saudara-saudara memperkuat. Kita akan lihat apakah memperkuat peternakan saudara atau. Saya kira demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Om. Untuk acara selanjutnya yaitu kunjungan ke lapangan. Iya. Dulu kan itu kan ada. Dan syukur Pak, di sini kita punya tenaga tetap sudah 8 orang. Mungkin gaji sekitar 2 jutaan itu ketua koperasinya. Kita sudah, dan bagusnya Pak, kita mengambil tenaga dari sini. Tidak boleh. Saya belajar. Kita sudah pakai program Berpikirnya jangka pendek. Karena Pak, kami ini karena ini benih yang sudah bersertifikat Pak. Nah, ini kita kerjasama dengan BNB. Iya, benih sebari untuk petani. Ya, kita biasanya pakai BP dan juga kita berikan. Itu ini ya. Itu kelas yang sangat sederhana Pak. Kita berikan Pak. Nah, ini adalah ibu-ibu Pak yang
Jadi ibu-ibu ini tidak lagi urbanisasi ke kota, tapi dia punya pekerjaan sehari-hari. Baru kalau yang gimana kan Kita akan mampu beli Ya, cash pokok gabahnya itu. Kita kan bayar. Berapa ton aja ya, 5 ton, berapa ton? Benih. Kalau per hektar aja, kalau dana biaya yang diperlukan itu 22 sampai 25 juta. Ya, per hektar. Paling kita bisa okop gabah petani itu 10 hektar sampai. Untuk P2BN-nya, CBN-nya kita sudah sama dengan termasuk BLBU-nya kita ambil di sini juga untuk Sangyang Sri. Kalau benih kan ada titik jeruknya nanti ya. Kalau beras tidak pernah, kemarin beras ini jadi di Bali ini Bagus Pak, karena apa yang kita panen itu yang kita jadi ada campuran Pak. Itu masalahnya. Jadi itulah neoliberal. benih 100 kilo per ini memang sapi Bali kan nggak boleh sapi lain Pak. Nah ini sudah luar biasa, ini memang mau jual Ibu Pak per kilo Pak. jatuh harganya berapa? nah itulah harusnya kan jangan bisa pihak kita bukan sampai kita petani tinggal ke sini ngambil benih ngambil apa saja ada petugas mencatat nanti bayar ke panen Wah, 26 juta. dan kita sudah dapat call Pak. Tamannya Iya, begitu. Nah, ini khusus ini untuk mendekatkan petani. Jadi petani dan untuk operasi itu kembali lagi ke petani. 20%-nya kita kasih petani lagi misalnya untuk memperbaiki irigasi segala macam kecamatan ada seperti ini Indonesia. Kecamatan ini ada berapa subak seperti ini? Kami ini syukur gubernur kami sekarang Pak itu sudah sampai 2010 sudah membuat ini kita tutup, ini buka Pak. Jadi kita jalan saja, biarkan. Nah ini alat ini sekali jalan tiga pekerjaan ya. Pertama dia baru jatuh ini benih di sana. Itu per hektar hanya 2 orang. 1, ini 2, 3, 4 kali. Ya. Itu sudah legowo, udah langsung. Pakai apa ini? Iya, pakai apa? Pakai kerbo. Enggak, pakai orang. Makanya biasanya 25 sampai 30 orang per hektar. Dengan ini hanya 2 orang. Ya. Langsung legowo Pak. Mengurangi kos tanah. Iya, kos tanahnya berkurang. Ya, kita BPTP. Ya, BPTP. Paling Pengajian dan Pertanian Pak. Dari kita dari Indonesia. Ya. Petani tidak bisa mengerani. Kami sebarkan ke petani Pak. Silakan buka bikin. Petani perlu pakai modal ini. Para bikin sendiri. Tapi susah di Jawa Pak. Di Jawa itu tenaga Aceh, Palembang, Manado banyak sudah kita luar. Terutama daerah-daerah yang pakai ini. enggak peten. Kita balik ya. Petang, Bapak langsung ke Petang. Petang. Tadi kan habis tanggal 16 Bapak masih ada katanya mau jalan-jalan ke tanah. Ada di Petang.
Ini sangat luar biasa manajemennya. Mereka berkembang dalam beberapa tahun sampai sekarang sudah bisa mengelola aset lebih dari 3,5 miliar. Jadi saya kira koperasi ini punya kemampuan benar-benar mengelola modal, input, dan bantuan-bantuan lain. Inilah yang kita harapkan sehingga bisa bermanfaat untuk para petani. Nah, jadi saya sebagai Ketua Umum HKTI saya sangat terkesan sehingga saya menyampaikan komitmen saya ikut juga untuk membantu koperasi ini dengan catatan mereka bilang ini bukan bagi-bagi uang, ini mengikut serta ya berperan serta dan mereka sanggup membayar bunga 6% satu tahun. Jadi saya bilang saya segera minggu depan kita cairkan. Dan mereka janji 1 tahun lagi saya diundang ke RAT. Jadi rakyat kita tidak minta bukan minta belas kasihan. Mereka mau bekerja, mereka mampu bekerja. Mereka hanya minta kesempatan untuk bisa mandiri. Saya kira. Terima kasih. Masuk dalam bentuk besar-besaran gitu ya. Kita harus langsung aja, masuk Pak, enggak apa-apa. Kita harus keberpihakan kepada kan habis terus. Makanan Pak, ini juga yang magang. Ini magang di Solo. Ada Pak. Ya. Oh iya. Oke. Bagus. Mantap ya jadi. Di sini kan CRS pertama itu kita dapat 300 juta tahun 2004 Pak. Nah, 17 provinsi hanya ini ya? Hanya ini yang ada masih Pak sekarang. 2002 itu Pak. Mobil EM Pak. Yang pertama Pak kita tunjukkan di sini. Yang tadi makanya saya udah berhitung dan di sini. Sekali Pak Bapak itu informasinya. Oke Pak. Oke Pak. Nanti Pak mau jalan ya. Nanti kita tunggu Pak. Ya, nanti kita konfirm ya kalau. Tanggal 16-an saat itu. Oh iya. Dan yang terbaru saya punya atau saya kembali. Dapat hadir pada hari ini di sela-sela kunjungan kita. Yang saya hormati Bapak Haji Prabowo Subianto, Ketua Umum HKTI, beserta seluruh jajaran pengurus HKTI pusat yang menyertai beliau, Bapak Ketua Umum HKTI Provinsi, Ibu, undangan lainnya, serta masyarakat kelompok tani ternak Dusun Au hari tadi. Sebagai kata pembukaan, uraian umum bersama Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, ada saudara, ada Pak Camat, Pak Kades, dan masyarakat seluruhnya yang telah hadir pada hari ini. Yang saya hormati, ingin saya sampaikan bahwa proyek ini mengikuti konsep proyek konsep pengembangan tugas proyek.
Nah, dengan konsep itu kita kembangkan di area ini ada kurang lebih sekitar 7 hektar yang punya, tapi kemudian kerjasamakan dengan kita pengurus AKTI. Lalu pengurus AKTI yang besar kemampuannya ya kita masukkan lebih besar, yang lebih kecil tentu juga dikembangkan. Proyek di inti, di core-nya di sini. Ini adalah budaya gamal dan betul uang. Nah, dengan demikian maka akan terjadi satu kandangnya saja itu baru 2 unit. Rencananya nanti akan sampai kepada ada unit penampungan susu, pengolahan susu dan seterusnya. Nah, berikutnya apabila ini sudah berhasil sukses, maka nanti akan ada pengembangan ke desa sekitarnya dengan mereka, membina mereka untuk bisa berfungsi sebagai plasma. Lalu kita isi, nanti kita kembangkan pemasarannya bersama-sama. Dan dengan demikian akan terjadi wujud dari program aksi nyata AKTI Bali. Setelah sebelumnya pernah juga kami buat satu pengembangan satu kelompok. Ini pernah ada yang mengelola rencana proyek di sini, pengurus di AKTI, lalu sangat getol, sangat mencintai peternakan, sehingga beliau saya kira itu sebagai pengantar dan Bapak Ibu masyarakat tadi semuanya, saya selaku Ketua AKTI Bali menyampaikan terima kasih yang semua dalam kooperasinya. Itu karena sistem, itu karena manajemen, dan juga karena semangat anggotanya yang sungguh-sungguh bekerja untuk membesarkan dirinya. Sekian dari saya, terima kasih, dan saya tutup dengan Om Santi Santi. Jadi sebelum ke teknis yang ada di sini, kami sampaikan pertama mengenai alur pikir pertanian kita. Jadi sepanjang ini kita lebih mengenal di salah satu mazhab dalam pertanian itu adalah pertanian farming. Bukan petani pada ibu tuan, sehingga petani itu untuk pupuk, makan dan sebagainya tergantung dari perusahaan besar. Oleh karena itu muncul masih memaksimalkan kekuatan lingkungan dengan sebuah teknologi. Nah, sebenarnya sebelum mungkin sebenarnya tolong bawa si gambar ini barangkali supaya lebih real Pak, tidak abstrak gitu. Jadi intinya di dalam pertanyaan, saya berbisnis di sini Pak. Jadi begini ceritanya Pak, ini dulu di kawasan itu ada hanya tanaman komoditas kopi, panen setahun sekali, dan itu kalau harga normal paling petani itu setahun hanya dapat 4 juta. Tapi tahun 99 itu harga kopi terpuruk dari 12.000 per kilo menjadi hanya 3,5. Sebagai komoditas ekonomis, dia adalah sebagai penyerap air. Jadi kawasan kopi ini adalah kawasan deposit air. Kalau sawah itu adalah kawasan konsumen air. Oleh karena itu kita memulai dari hilir. Kita harapkan dengan ada pengembangan kopi di sini, maka di Mpasa itu sama tidak akan kekurangan air, insya Allah. Ini kita pertahankan. Tetapi masalahnya nilai ekonomisnya ini rendah gitu. Oleh karena kita integrasikan di sana kambing. Kita coba dari kambing lokal, kita kambing kita introduksikan PE, kemudian bercandanya tawar. Oh iya. Sedangkan makanan kulit kopinya kan bijinya yang diambil, ya. Kulitnya dibuang, itu yang kita olah sehingga masuk sini untuk konsentrat makan muat. Sedangkan hijauan itu dari tanaman penau. Itu kan ada kaliander, lamanya, intinya petani hanya menjual kambing saja. Dengan kita kasih konsentrat kulit kopi, itu mereka sudah bisa jual susu, Pak. Sehingga ada lapangan kerja di samping mana budaya ini jual kambing, ada petani menggarap tapi mereka itu petani sudah bisa membuat pabrik sendiri, pabrik susu mandiri. Nah ini kemudian yang metannya itu sudah belasan orang.
berumah tangga ekosistem. Kita jadi melihat kekuatan ekosistem. Ada tanaman kopi ini kan menghasilkan bunga. Nah kami siasati, kita ganti tanam penaungnya. Sebenarnya gamal kita tanam skalanya rendah. Maka di sini pun nanti akan kami sehingga menghasilkan di lebahnya madu. Dia dengan adanya kaliandra dia tidak pergi kemana-mana. Karena sudah ada musim kemarau kalau gambar rontok kaliandra tidak bisa rontok. Tambah hijau dia. Itu ya semua. Kopi di bawahnya. Iya, itu ternaungi justru dia subur, Pak. Kalau coba singkong kurang, Pak, dan kurang menguras darah. Ya, kalau saya tidak, dan perakarannya tidak dalam. Bicara masih bisa. Cuma bicara itu memerlukan intensitasnya yang lebih tinggi. Nah, saya dengan kondisi rimbun pun hidup ya. Mungkin itu nanti yang akan strategis di musim air, gimana untuk kesadaran bagi depan mau tidak mau di sini kondisi pesisir tani dan nantinya di dalam kawasan ini kita di sini bisa beli aktivitasnya gitu ya. Contohan untuk pelan-pelan. Ya, kebetulan kopinya juga tuh yang bio. Iya jelas bisa, Pak. Cuma beda kopinya tinggi sekarang sama Colombia tetapi oleh karena itu salah satunya kita coba dengan mengembangkan area Arabica di samping kita mencoba dengan mengembangkan modal penan yang organik ini begitu. Kalau itu dapat sertifikat barangkali ada uang pasar khusus dengan area kopi itu ya 65% itu robusta ya Pak. Ya, tapi ketika dicoba dengan integrasi ini ternyata ada integrasi ini kali dengan tawa. Jadi kalau mau pakai yang tawa asli asli ya ada Pak, tapi harganya mungkin lebih mahal. Itu tergantung jenis gula pakan, Pak. Ini variasi sekali. Sebenarnya kalau dengan pemeliharaan baik, kita jadi baik. Yang kedua, PG, yang artinya kita juga masih berstrategi. Karena itu ini kami coba di sini dari awal. Dan syukur alhamdulillah Pak Gubernur Bali ini sangat cinta sekali. Dia sering dia itu ke Busung Biu, Pak. Ini dia akan berambisi. Pada akhirnya tunda-tunda sampai sekarang pun belum begitu. Jadi kapan-kapan mungkin Bapak kalau ada waktu kita siap akan mengantarkan Bapak ke sana. Bahkan dulu kita sudah setting pesawatnya landing di mana, penjemputannya di mana, uangnya nanti menjemput di mana, betul-betul kita sudah setting dulu Pak. Komitmen untuk membangun pertanian dan harapan-harapan kita ke depan dalam membangun Indonesia ini terutama pertanian. Kami persilakan dengan hormat Bapak Bawang untuk ke sini. Terima kasih atas paparan tadi dari Pak Supriyo Kuntoro. Orang Jawa kalau gitu ya, namanya Supriyo, banyak O-nya. Iya. Kayak di mana? Oh begitu. Oh begitu ya. Tapi coba didiskusikan juga para ahli. Yang paling bagus kayu atau tidak salah? Kenapa itu? Ada nggak? Mungkin nggak sih kambing itu? Sebenarnya kalau dari gunakan kayu itu cuma punya keanupan dirinya kan lebih gampang. Gitu loh Pak. Tapi kalau dari segi awetan saya, ini nggak ada negatifnya? Nggak ada. Dan catnya bisa apa gitu nggak meracuni atau apa enggak? Hanya oh, ya. Praktis saja. Dan kandangnya hanya bisa untuk 30 kambing. Ini hanya bisa untuk 30 kambing ini. Ini kan? Iya Pak. Di daerah-daerah lain yang sudah berhasil ke arah sapi perah gabung sebagai daun-daunnya merupakan pakan ternak itu. Jadi kita akan lihat mana efisiensinya, mana efektivitasnya. Tentunya dengan kebutuhan lokal dan ketersediaan lokal itu yang harus kita sesuaikan. Jadi karena ini saya ingin minta kesempatan, mungkin kalau bisa kita juga nanti bisa mengundang Pak Supriyo Kuntoro sebentar untuk ke tempat kita di Hambalang. Anda bisa juga mungkin lihat dan memberi ceramah di situ sedikit kepada pengelola kita di sana. Nah, terutama yang 8, 7 apa itu?
akan tercapai, Bang. Terutama kita sebetulnya ingin menyerap dasar di sana, nanti juga untuk kondisinya sudah lebih mantap, kandangnya sudah lebih siap dan sebagainya, kita siap juga mensuplai kambing-kambingnya dari sana. Ya, saya kira demikian dari saya. Terima kasih atas. Oh ya, karena ini memang pemikiran kita wajib minum susu 1 hari 1 liter. Pabrik kondom juga ada tahu. Iya kan? Kalau nggak repot nanti. Jadi 5 hari dan saya kira demikian ya, cita-cita bagus ya. Demikian dari saya. Selamat berjuang, selamat berkarya, dan insya Allah dalam waktu dekat kita bisa melihat suatu hasil yang lebih baik lagi untuk daerah ini. Ini saya kira masa depan kita bagus, terintegrasi kopi, tapi coba dipikirkan bagaimana apakah bisa juga dengan tanaman ubi dan sebagainya, karena ini juga bisa menambahkan produksi pangan yang sangat bagus. Dari saya cukup sekian ya. Sekali lagi terima kasih undangan ini, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melihat suatu hasil yang sangat bagus. Mohon izin Bapak Ketua Umum, di atas permintaan dari para kelompok ingin sedikit menyampaikan sesuatu kepada Bapak. Mohon izin. Ya, silakan yang mewakili kelompok nanti yang ingin berbicara langsung di hadapan Bapak Prabowo, Ketua Umum kita. Silakan. Siapa yang mau? Ya. Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, dan yang terhormat Bapak anak hadirin yang berkesempatan untuk selamat Bapak Prabowo Subianto atas terpilihnya kembali sebagai Ketua Umum 2024. Ingat 12 ya, 15. Ingat juga Pak, ingatan saja, terutama kepada 2014. Menangkan Pak. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal, saya sampaikan bahwa terakhir, kalau kami di sini mati kekurangan air, berarti di daerah Denpasar dua matinya. Sehingga kami kekurangan air. Kemudian kami juga perlu sampaikan kepada Bapak bahwa daerah kami ini merupakan ujung keris Kabupaten Bandung, Pak. Yang mayoritas penduduknya adalah Semelan. Artinya kami di sini sebagai petani kelompok petani ternak khususnya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Bapak atas kunjungannya. Artinya pas Bapak mengunjungi daerah kami, merupakan kelompok kami adalah bergerak di sektor peternakan, terutama peternakan sapi tadi. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan bagi kami sebagai petani ternak kabupaten atau provinsi, mengingat juga tanah sangat terbatas, sehingga tidak bisa semua kelompok bisa dipenuhi sesuai dengan permintaan masalah. Tapi yang menjadi masalah ada pakan sapinya yang tidak ada. Itu juga tidak bisa nyambung. Itu kemudian yang kedua adalah masalah perkanan Pak. Maka juga kami berbagai masalah. Kemudian semua bahan karena itu dari bambu semuanya, dari atap sampai ke lantai itu bambu semua. Tapi maaf sekarang sapinya sudah tidak ada karena sudah dijual. Untuk mengisi kandang ini kami harus memerlukan dana. Gitu. Itu bahannya semua dari kami. Itu salah satu contoh saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti Bapak tertarik untuk memberikan juga kanannya sekalian. Kemudian untuk diurangi kami juga memerlukan suatu alat bahan-bahan untuk mengolah pupuk sapi itu sendiri.
pupuk kandang sampai pengolahan jenis urinnya. Itu yang juga kami sampaikan pada Bapak bisa terwujud menuju Bali Organik. Yang disampaikan tadi masalah pemeliharaan kambing, terus terang masyarakat kami di sini sementara memang belum terdana karena memang belum berpengalaman. Mudah-mudahan dengan adanya suatu template di sini, dilihat perkembangannya, hasilnya bagaimana nanti. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya lagi sekali. Karena selama sekian tahun terus terang saja kita saat ini itu banyak dana yang sebetulnya sudah sebagainya. Ini sedang kita kaji bagaimana. Nah, tadi saya berkunjung di Bakuama, di situ ada koperasi yang manajemennya bagus. Tua untung duluan. Ya. Ketuanya yang untung, anggotanya petaninya. Jadi semua bantuan, semua saluran kredit nggak sampai ke ketuanya, beli mobil 2, 3. Ini terjadi di Jawa ini. Saya membina koperasi sudah berapa ratus, ada yang bagus, ada yang berhasil. Kalau berhasil dia diam, nggak kirim laporan. Ya, koperasi, ya, dan memilih manajemen pengurus yang sebaik-baiknya. Saya kira kalau di Bali lebih gampang ada tim sudah. Ya. Jadi kalau ini bisa dikembangkan, saya kira kita bisa lebih gampang mengerahkan. Sekarang kita sudah mempengaruhi pemerintah, ya, pemikiran elit sudah berubah ke arah kerakyatan, ekonomi kerakyatan. Jadi kita berternak yang lebih skala besar, tapi mungkin di lahan yang lebih besar, mungkin di Sumbawa, ya, atau di Sumba, atau di NTT. Karena bagaimanapun nanti lahan di Bali juga sudah terbatas, saudara juga berpikir suatu saat harus ada keberanian untuk transmigrasi, ya kan? Karena masyarakat Bali saya lihat di mana-mana cukup sukses melepas. Tapi dulu sempat di Timur, di Sway, ya, dan cukup sukses. Ya, jadi saya kira ini perlu pemikiran dari saudara untuk mungkin anak-anakmu disiapkan, ya, karena dari lahan tidak tambah, saudara tambah banyak anak, itu jadi masalah. Saya kira demikian dari saya. Mudah-mudahan kunjungan saya satu kali lagi, saya sudah lihat ratusan kambing di sini, ya, dan sudah. Bapak Ibu sekalian yang terhormat Bapak Ketua Umum KDI, karena waktu kita sudah menunjukkan lewat jam 1, Bapak Ketua Umum juga mungkin selama 3 hari 3 malam lelah dalam acara Munas. Mungkin kita akhiri pertemuan ini. Mohon maaf Bapak-bapak Ketua Kelompok KDI dan yang hormati. Kemudian Bapak sekalian berjalan telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami langsung aja Pak, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh rekan kami. Kami mewakili beberapa kelompok yang ada di kecamatan kita. Kalau boleh kami sampaikan bahwa kelompok-kelompok yang ada di kecamatan kita itu lebih kurang lebih dari 160. Di kelompok-kelompok kami juga itu kendalanya adalah kekurangan bibit Pak. Karena dari sekian kelompok ini adalah kebanyakan mengelola dalam bidang atau peternak sapi Pak, atau tidak semuanya terpenuhi untuk kebutuhan bibit sapi juga. Kemarin kami mendapatkan bantuan dari tingkat kabupaten itu kurang lebih 7 ekor bibit sapi, padahal dari beberapa rekan kelompok kami sudah ada yang memiliki pabrik pakan, dan tentunya di dalam pabrik, pengelolaan pabrik ini perlu juga modal, dalam artian modal. Kita sudah banyak pengalaman, bantuan sapi kita kirim, bantuan kambing kita kirim, tidak dikelola dengan baik. Begitu dikirim langsung dijual dan sebagainya. Ini kejadian. Ada yang kawin lagi, ya kan? Ini kejadian nyata. Di Sukabumi kita kirim sapi, kita datang lagi tahun depan, mana sapi saudara, mana kambing saudara yang itu kan sapi susu ya, untuk memerah. Kerja taninya bagus, sumbernya bagus, organisasinya, nah nanti kita tinggal hubungkan bagaimana bisa kita
saluran bantuan sendiri. Ini sudah kita lakukan di Jawa, ya, di Madura, nah ini kalau kita umpamanya di sini sebagai contoh pilot project, apalagi dengan inseminasi buatan, ya kan? Berarti dalam waktu dekat harusnya ada ribuan kambing di sini, dan selalu berharap bantuan itu juga harus timbal balik. Yang akan memberi bantuan harus yakin bahwa bantuan itu nanti bermanfaat dan sampai ke tujuan yang sebenarnya. Ya. Jangan sampai nanti peristiwa tadi, ketua KUD, ketua yang untung duluan, hanya ketuanya saja. Ya, petaninya koperasi tani makmur, koperasi Mekarwangi, atau bantuannya nggak sampai. Ini yang ya kita buka-bukaan aja dari hati ke hati. Ini yang Tapi kalau nanti ini dibiarkan dataran yang lebih tinggi, makin buktinya akan lebih panjang, pasti akan lebih bagus. Pertama harga jauh lebih murah, paling sepertiganya daripada kopi yang ada. Untuk biotik pusat, ini ada kami yang berbiotik luar. Kopi Pak Rani kan? Seribu kali harganya naik, kan gitu kan? Iya masih. Kan bisa kan diambil. Jadi kita jumlah masih bisa, tidak tergantung. Kita ada di sini ya. Ya ada kesan dua hari itu Pak. Saya adalah entrepreneur. Kalau ada peluang saya ambil. Sekarang tadi bukan akademisi, bukan ilmuwan, bukan. Saya adalah entrepreneur, praktisi. Kita orang lapangan. Dulu jadi lapangan di taman. Gambar yang benar. Iya. Dengan konsep tadi teknik produksi itu Pak.
saya sudah tak bisa itu diikat dengan bioetanol. Iya, jadi bioetanol Pak. Bioetanol. Kemarin 1 tahun. 2 kalau untuk kuahnya itu kan. Jadi kalau diingin dikurang ekonomis. Kurang ekonomis kalau jadikan premium. Premium kan etanol yang dikembangkan kan emisi apa? Emisi. Konsumsi kita baru sekitar 7,5 liter setahun. Bangladesh saja sudah 48 liter, Malaysia sudah 40 liter. Ya. Kita sangat-sangat kecil, sangat-sangat kecil. Ya. Kita kalah sama Bangladesh. Jadi ini harus kita tinggalkan. Ini penting sekali supaya protein ya, anak-anak kita proteinnya tambah. Jadi dia berkembang, badannya kuat, fisiknya kuat, dan otaknya paling penting, sel otak jadi bagus. Ya.